Lain Hasto, lain juga Deddy Sitorus. Dua elit partai politik yang tentu quote paling keras menyerang Jokowi. Kalau satunya mengatakan bahwa pendekatan restu adalah sebuah pendekatan yang lama, warisan Orde Baru, Deddy Sitorus mengatakan bukan partai politik. Baik, teman-teman, kita simpan dulu jawaban itu. Kita mau menyapa ya buat sahabat-sahabat bukan partai politik yang sampai hari ini tetap menjadi bagian dari komunitas untuk membangun ya komunitas masyarakat deliberatif, masyarakat yang beropini dalam pendekatan argumentatif, mengedepankan prinsip ya prinsip-prinsip rasionalitas di dalam memahami isu-isu sosial politik sehingga ada manfaat yang bisa dipetik oleh Indonesia, khususnya warga negara Indonesia yang tentu ingin meninggikan argumentasinya, bukan suara apalagi emosi. Di bukan partai politik kita selalu menggunakan pendekatan yang sedapat-dapatnya rasional, bernalar, dan tentu membangun opini secara terukur. Harapannya tidak slip, ya. Harapannya tetap menghargai nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika di dalam berkomunikasi. Kalau tergelincir, mohon maaf. Baik, teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik. Kita akan bahas terkait dengan lain Hasto, lain Deddy Sitorus, ya. Tapi kita mau lihat dulu buku kita, karena ini mau bicara tentang hal-hal yang agak sedikit lucu ya. Lucunya di mana? Secara prinsip sebenarnya kalau orang menonton bukan partai politik ini kelihatannya ini agak tajam ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya. Dan ya di samping yang lain adalah geng Fufu Fafa. Nanti kita akan hadirkan versi yang lain. Tajamnya seolah-olah mau mengatakan bahwa bukan partai politik ini adalah musuh dari PDIP. Ya, saya kira itu kesan itu mesti dibuang jauh-jauh ya. Mungkin lebih pada konteks antitesis ya. Ya yang menghadirkan kritik terkait dengan performa PDIP yang jauh-jauh hari dulu kita rasakan lain dari apa yang sekarang muncul di ruang publik ya. Ini kesan saya sebagai seorang anggota ya masih belum hengkang dari PDIP, tetapi punya harapan besar bahwa PDIP disegarkan kembali, di-refresh, disehatkan kembali. Nah, seringkali saya duduk bersama dengan beberapa rekan anggota DPR ya, yang kebetulan sekali adalah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kami berbincang-bincang dengan situasi politik di Indonesia, khususnya di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang tentu yang lucunya ya beliau mentraktir kita ya gitu. Jadi sudah dikritik, ditraktir lagi. Nah, ini ya saya kira jauh lebih baik ditraktir dengan catatan kritik kita daripada kita ditraktir dengan catatan kita menjilat ya, kata orang seperti itu ya. Mengapa? Karena kritik itu sebenarnya adalah bahan dasar vitamin yang sehat bagi mereka-mereka yang rasional, bagi mereka yang terbuka untuk melihat, karena seringkali di kedalaman diri kita, penampakan diri kita ini kan butuh cermin, butuh mata orang lain untuk melihat apakah yang kita hadirkan itu memang perspektif yang baik atau tidak, ya. Seperti itu. Jadi kami sering tertawa, ya. Nah, yang menarik di sini adalah ketika kita bicara tentang salah satu apa yang pernah dikatakan oleh Presiden Lincoln. Ini saya baca dari buku satiran ya, anekdot orang-orang besar ya. Maurus, di sini saya bacakan teman-teman, ini buku berantakan ya karena sudah lemnya sudah kering, sudah 20-an tahun atau bahkan 30-an tahun. Ya, di sini dikatakan Presiden Lincoln menjalin persahabatan dengan cara yang tidak biasa. Ia pernah membicarakan lawan politiknya dengan menggunakan kata-kata yang baik. Seorang perempuan bertanya padanya, bagaimana ia bisa berbicara mengenai musuhnya sebaik itu ketika seharusnya ia menghancurkan mereka. Ya. Bagaimana nyonya? Kata sang presiden,
Apakah Anda kira aku tidak sedang menghancurkan mereka saat aku menjadikan mereka sebagai sahabatku, ya gitu. Jadi ini sebuah pendekatan bahwa menghancurkan lawan-lawan dalam artian tertentu dalam lingkup politik bukanlah dengan menjauhkan, ya, bahkan mengeluarkan kata-kata yang sumpah serapa, kata-kata yang merendahkan dan sebagainya, tetapi ya kata-kata yang tetap menyampaikan hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang positif, ya. Kalaupun harus memberikan catatan kritik, ya dikritik juga dengan sebuah prinsip, bukan orangnya yang mau dikejar, tetapi pikiran-pikirannya, ya. Jadi jangan pernah menghajar orang, tetapi hajarlah pikiran-pikiran, ya, gebukinlah pikiran-pikiran yang kira-kira mungkin perlu dipertanyakan seperti itu. Nah, di dalam konteks dunia politik, ya, kita tentu paham bahwa tidak ada lawan yang abadi ataupun kawan yang abadi, ya. Itu semua berbicara tentang kepentingan yang dicari titik keseimbangannya sehingga pada satu waktu kita berdiri pada posisi berseberangan, next time kita ya ada bersama-sama. Karena itu prinsip yang paling tegas di situ mau mengatakan bahwa kalau engkau menyeberangi sebuah wilayah, melewati sebuah jembatan, jangan kau bakar jembatannya, karena suatu hari bisa jadi Anda membutuhkan jembatan itu untuk balik kembali, ya, seperti itu. Nah, inilah yang kemudian saya harus katakan bahwa bagaimana Pak Jokowi, ya, seperti satir dari Lincoln tadi, yang menghancurkan musuhnya bukan dengan mencaci maki, tetapi menjadikan dia sahabat. Dan dalam konteks ini kita melihat bagaimana performa Jokowi tetap memandang lawan-lawan politiknya, ya, yang berusaha untuk mencaci makinya dan sebagainya dengan senyuman, ya. Itulah cara Jokowi, ya, menghajar, ya, lawan-lawan politiknya. Senyum artinya tetap menyatakan wajah yang ramah, yang terbuka dan siap untuk, ya, saling kembali, ya, berbalik kembali. Artinya bisa saja suatu waktu, ya, Jokowi memimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, atau setidaknya ya bekerja sama, berkolaborasi untuk membangun NKRI. Jadi sekali lagi kita tidak sedang memberangus, ya, PDIP, tetapi memberikan sebuah catatan, ya, mengkritik, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam demokrasi kritik yang sehat itu sangat dibutuhkan, ya. Kritik yang konstruktif itu perlu dihadirkan, ya, sehingga kita perlu belajar dalam berpolitik, ya, duduk bersama orang yang berseberangan, ya. Itulah ciri kalau kita bicara tentang belajar filsafat politik. Setiap orang belajar untuk menyampaikan kritiknya, sekaligus belajar mendengar kritik lawan, dan kemudian bisa jadi kita perlu merevisi pikiran-pikiran kita atau pandangan-pandangan kita. Bicara tentang Deddy Sitorus tadi, ya, inilah lain Hasto, lain Deddy Sitorus. Ya, ketika Deddy Sitorus mengatakan bahwa ya janganlah Pak Jokowi, ya, merendahkan derajat untuk kampanye dari satu desa ke desa yang lain, ya, dari satu, ya, lokasi kecil ke lokasi yang lain. Saya kira di sini kita perlu berhati-hati, ya. Saya sebenarnya sedang merindukan, sedang menanti argumentasi-argumentasi yang sejuk, ya, yang tetap bagaimana santun sehingga PDIP justru akan mendapatkan simpati yang luar biasa dari publik, ya. Banteng ketaton, banteng yang terluka, tetapi kata-katanya tidak terluka, apalagi tidak melukai, ya. Ini sesuatu yang menunjukkan kesatriaan, menunjukkan keperkasaan banteng, ya, menunjukkan kedewasaan, ya, berpartai, berpolitik, bernegara, berdemokrasi dan sebagainya, ya. Jadi buat Mas Hasto dan juga Deddy Sitorus serta yang lain, jangan bakar jembatan Anda. Kali-kali besok-besok Anda kembali menjadi orang yang berkolaborasi dengan Jokowi atau dengan partai-partai yang tentu terindikasi sebagai support system dari politik Jokowi dan yang lain-lain. Bukan partai politik.